haleluya. Shalom Bapak Ibu yang luar biasa, dimanapun engkau berada pada pagi hari ini. Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia Allah yang hidup, mengabarkan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami di hadapan Engkau Bapa, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kami tahu, kami boleh menyadari kami ada sampai saat ini itu semua karena perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu ajari kami Tuhan, untuk kami mempergunakan hari-hari kami dengan sebaik mungkin, untuk hidup kami lebih lagi melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Selidiki hati dan kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan Engkau. Kami mau masuk di bulan ini bersama dengan Engkau, dengan kekuatan dan sukacita bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang baik seperti Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukur buat kebaikannya, bersyukur buat anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya, haleluya. Ayo mau syukurmu kepada Tuhan, dan kita mau tersungkur di hadapan Tuhan. Dan kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Katakan kepada Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan kepada Tuhan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Mari serukan kepada Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang
tinggi hati dan batin kami Tuhan. Biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan, tertuju kepada salib-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, di balik salib itu ada kemuliaan Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau Raja kami, Allah yang berkuasa dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Menjaga kami, setia menjagaku. Amin Tuhan, Kau ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta.
Puji nama Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau isi hati kita dengan firman-Nya. Dan sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita mau persiapkan hati kita terlebih dahulu untuk firman-Nya. Kita mau bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau selidiki hati kita. Kita mau merenungkan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bawa pujian ini. Katakan haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, ya Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi katakan pujian ini kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena betapa ajaib dan luar biasanya karya-Mu atas hidup kami. Hari lepas hari kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna. Hari ini kami boleh Tuhan bawa sampai di minggu pertama di bulan yang baru. Kami percaya kuasa-Mu nyata, anugerah-Mu tersedia bagi kami. Pembelaan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan juga Tuhan sediakan. Dengan penuh sukacita kami sambut bulan yang baru ini dengan iman percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kami yang percaya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua sangat bersemangat dan bersukacita. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan keadaan yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan saudara, pada kesempatan kali ini di minggu pertama di bulan yang baru, kita kembali bersama-sama untuk menerima pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema yaitu Tuhan ambil alih. Ya, Tuhan ambil alih. Dan kalau boleh kita akan mulai membacakannya di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel.
Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Ya, Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Saudara, ini satu keadaan, satu kondisi yang pada saat itu Musa ini baru saja mendapatkan pesan Tuhan. Musa baru saja mendapatkan satu pernyataan Tuhan bahwa Musa dinyatakan tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi ini kondisi yang tidak mudah bagi Musa, karena ya dia memang sudah berusia 120 tahun dan dia harus ikhlas, rela untuk tidak masuk ke Kanaan. Nah, saudara, dia tahu orang Israel sangat takut, orang Israel khawatir karena mereka selama ini 40 tahun berjalan bersama Musa. Tiba-tiba Musa berpamitan dan mengatakan, aku akan tiba kepada perhentianku. Musa tahu persis bagaimana dan apa yang dirasakan oleh orang Israel. Tetapi kita baca tadi bahwa Musa berusaha memberi kekuatan dengan menyampaikan pesan Tuhan, dengan memberitakan firman Tuhan, dan sekaligus memperkenalkan satu anak muda yang namanya Yosua, diperkenalkan dan dikatakan bahwa dialah yang akan melanjutkan kepemimpinanku. Saudara, di sini Musa mulai mengingatkan kepada orang Israel bahwa inilah saatnya Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang akan berjalan bersamamu, yang akan menyertai engkau. Artinya Tuhan akan ambil alih kepemimpinan yang selama ini orang-orang Israel merasakan Musa yang memimpin, tetapi Tuhan pada saat itu, akulah yang akan menyertai engkau. Musa tahu untuk menerima janji Tuhan masuk ke tanah Kanaan itu tidak kalah beratnya dibandingkan dengan proses pada saat melewati padang gurun. Karena untuk masuk ke tanah perjanjian ini mereka harus sambil membawa tabut perjanjian, harus menyeberangi Sungai Yordan. Nah, saudara, disinilah Musa mulai membangun orang Israel untuk memiliki keberanian, membangun keberanian untuk masuk ke Kanaan. Kalau kita pernah menyaksikan pertandingan lari estafet, ada saatnya seorang pelari itu berlari, tapi ada saatnya tongkat itu harus diserahkan ke pelari berikutnya, dan dia berhenti, dan pelari berikutnya dia yang berganti untuk lari, saudara. Dan di sini artinya dibutuhkan tim yang kuat, tim yang utuh, tim yang solid, karena kemenangan mereka bukan saja ditentukan dari pelari pertama atau pelari terakhir, tetapi seluruhnya itu harus saling berkaitan dan mereka semua menentukan hasil apa yang akan mereka raih.
Ya, dari pelari pertama, kedua, ketiga, tongkat estafet itu harus diambil alih satu dengan yang lainnya sampai mereka tiba di garis finish dengan tujuan mereka lah pemenangnya. Nah, saudara, ketika kita membaca bacaan tadi, kita bisa melihat bahwa ada saatnya Tuhan itu membuat umatnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau selama ini Tuhan izinkan ada sesosok Musa yang mereka jadikan pemimpin, yang mereka hormati, yang mereka dengarkan, tetapi ada saatnya Tuhan menginginkan Musa berhenti dan sekarang giliranku, aku yang ambil alih. Tuhan ingin agar umatnya itu benar-benar menyaksikan dan membuktikan, merasakan bahwa segala sesuatu selama ini yang terjadi itu semua karena Tuhan. Tidak lagi mengandalkan Musa, tapi harus mengandalkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jika kita mau merenungkan sejenak, keadaan hari ini sebetulnya tidak jauh beda seperti cerita yang baru saja kita baca. Apa yang selama ini kita andalkan, mungkin kita punya Musa dalam bentuk yang lain, mungkin pekerjaan, mungkin penghasilan, mungkin orang-orang yang selama ini membantu kita, mungkin pengalaman, kepintaran, apapun itu. Tetapi ada saatnya Tuhan ingin ambil alih agar kita semua akhirnya hanya terpusat kepada Kristus Sang Pemberi hidup. Dan tentu ini perlu sesuatu yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Seperti Musa harus membangun keberanian umat Israel, maka kita pun juga harus membangun hidup kita agar kita benar-benar mengalami yang namanya Tuhan ambil alih. Segala kesesakan kita, segala pergumulan, segala sesuatu yang kita hadapi, kita tidak lagi merasa sendiri jika Tuhan benar-benar kita izinkan untuk ambil alih. Tetapi apa yang harus kita bangun juga? Apa yang harus kita bangun seperti Musa harus membangun keberanian umat Israel sehingga agar mereka bisa mengalami yang namanya kuasa Tuhan mengambil alih kehidupan mereka. Apa yang harus kita bangun saat ini? Yang pertama, saudara, mari kita membangun kedekatan lebih dulu. Kita membangun kedekatan. Itu kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Bapa, dekat dengan Tuhan. Ya. Dan apa untungnya, apa pentingnya kita hidup dekat dengan Tuhan? Orang yang paling menderita, orang yang paling malang sebetulnya adalah orang yang tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, ada kekosongan dalam jiwa, ada kekosongan dalam batin kita yang sebetulnya tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Ya, ada kekosongan dalam jiwa ketika kita sudah punya ini, kita sudah mengalami ini, kita sudah meraih ini, kita sudah mendapatkan hal-hal yang kita mimpikan, tetapi selalu ada yang membuat seseorang itu rasa tidak damai dan tidak puas dan lain sebagainya. Kekosongan itu yang saya sebut sebagai kekosongan yang hanya bisa diisi oleh hadirat Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan selalu mengalami yang namanya kelegaan dan kepuasan. Mengenal Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, itu sebetulnya adalah sebuah kebutuhan. Ya, sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita segambar serupa dengan Tuhan. Jadi artinya saudara, orang yang paling bahagia sebetulnya bukanlah orang yang kaya raya. Karena ada saatnya uang tidak bisa lagi menolong. Orang yang paling bahagia bukanlah orang yang memiliki deposito banyak, orang yang sudah memiliki harta berlimpah, simpanan rumah dan tanah di mana-mana, saudara. Mereka bukanlah orang yang paling bahagia. Karena ada saatnya semua itu tidak berguna, saudara. Dan bukankah hari-hari ini kita seakan-akan mulai memasuki masa-masa seperti itu, di mana semua seakan-akan sudah tidak lagi terlalu berharga, saudara, ya. Nah, yang paling bahagia adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Itu adalah orang yang paling bahagia. Kenapa, saudara? Seperti yang saya katakan tadi, orang bisa memiliki banyak hal. Orang bisa memiliki segala-galanya.
tetapi belum tentu orang itu bisa menikmati apa yang dia miliki. Karena memiliki adalah karunia, menikmati juga karunia, saudara. Untuk menikmati jerih payah kita di dunia, itu membutuhkan kasih karunia. Saudara, di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama dan kedua, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ini bukti, saudara ya, ada orang yang berhasil memiliki banyak hal, tetapi belum tentu dia bisa menikmati apa yang sudah dia miliki dengan jerih lelah yang luar biasa sejak muda hingga dia mulai masuk di usia tua sampai masa tua. Akhirnya semua yang dia kumpulkan gagal untuk dia nikmati, sementara orang lain yang menikmatinya. Karena itu bersyukurlah hari ini jika saudara masih bisa menikmati hari-hari ini. Apapun yang Tuhan sediakan hari ini, sementara kita bisa menikmatinya, itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, kita perlu memiliki kedekatan dengan Tuhan agar kita bisa menikmati segala sesuatu. Karena tidak dekat dengan Tuhan, berapapun penghasilan yang diterima seorang tidak akan pernah bisa dinikmatinya. Sebanyak apapun yang dia kumpulkan, dia tidak akan pernah bisa menikmatinya kalau dia tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Tetapi jika saudara mulai membangun kedekatan dengan Tuhan, maka saudara akan benar-benar menikmati hari-hari kita. Bahkan dalam keadaan yang sukar seperti ini, ketika semua orang mulai mengeluh dan ketakutan, khawatir dan lain sebagainya, tetapi kita justru menikmati hari-hari ini. Tentu kita juga tidak tahu bagaimana, kenapa bisa, tetapi itulah yang namanya kasih karunia, saudara. Seakan-akan Tuhan mengambil alih penderitaan kita, mengambil alih segala keluh kesah kita, dan kita hanya merasakan sukacita. Ya, baik, Mazmur 62 mulai dari ayatnya yang kedua saya bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, Daud mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, dia gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud bisa berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena sebelumnya dia mengalami ketidaktenangan yang luar biasa. Dia dikejar-kejar Saul, dia harus jadi buronan, bahkan dia sempat karena saking takutnya dia harus masuk ke daerah musuh, dia harus berpura-pura jadi orang gila dan lain sebagainya, saudara. Dia mengalami ketidaktenangan yang sangat hebat, tekanan yang begitu hebat. Tetapi dia memiliki, karena dia memiliki kedekatan dengan Tuhan, dia punya pengalaman yang luar biasa. Dan dia tulis dalam ayat ini, ternyata hanya dekat Allah saja, tidak ada tempat yang lain, aku tenang. Hanya dekat Allah saja. Ketika kita dekat dengan Tuhan, percayalah saudara, seakan-akan beban kita benar-benar diambil alih oleh Tuhan. Kita hanya rasakan ketenangan. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan, karena kalau kita berbicara tentang karya Tuhan, itu adalah hal-hal yang sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Percayalah saudara, ketika kita mulai memiliki kedekatan, bangunlah kedekatan. Yang kedua saudara, untuk bisa mengalami yang namanya Tuhan mengambil alih kehidupan kita seperti bangsa Israel, mari kita mulai membangun kesatuan. Satu dengan Tuhan, menyatu dengan Dia. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kita menjadi satu. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dengan siapa kita mengikatkan diri, kita akan menjadi satu dengan Dia, saudara. Satu itu, kalau bahasa Alkitab mengatakan satu itu bukan lagi dua,
Kalau bukan lagi dua, tetapi satu, artinya tidak bisa dipisahkan. Meskipun berbeda, kalau ini berbicara tentang kesatuan dalam rumah tangga, bukan lagi dua tetapi satu. Kita sudah dipersatukan dan tidak bisa kuasa manusia memisahkannya. Kalaupun dipisahkan itu pasti akan sangat menyakitkan. Karena semua yang sudah menyatu kalau dipisahkan pasti sangat menyakitkan. Saudara ya. Nah, saudara, meskipun berbeda, yang namanya dipersatukan itu akan menjadi sebuah keutuhan. Ya. Sehingga ketika mereka berpisah, yang namanya dua menjadi satu, ketika mereka berpisah, maka mereka tidak akan berfungsi dengan baik. Jika dipaksakan berpisah, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Kalau kita ingat sepasang sepatu, saudara ya, sepasang sepatu itu jelas berbeda, serupa tapi berbeda, karena satu kanan, satunya kiri. Ya, mereka penggunaannya pun mereka tidak bersamaan, tetapi harus seirama, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, dan seterusnya. Tapi yang jelas menuju ke satu tujuan. Tidak mungkin kedua arah, saudara ya. Dan mereka harus bergantian. Dan bayangkan ketika salah satu sepatu ini terpisah dari pasangannya, apa yang terjadi? Maka mereka tidak bisa lagi digunakan. Sekalipun masih bagus, sekalipun masih baik, tidak ada robeknya, tidak ada lubangnya, tidak ada kerusakan sama sekali. Tetapi kalau mereka terpisah, mereka tidak berfungsi. Apakah saudara pernah punya pengalaman menemukan sepatu yang masih bagus sekali, tapi sayangnya cuma satu, cuma sebelah? Tentu kita tidak akan tertarik untuk mengambilnya, karena tentu tidak akan pernah bisa kita pakai, saudara ya. Saya sedang berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita ini sudah diciptakan untuk bisa satu dengan Dia, karena memang kembali saya katakan kita diciptakan segambar serupa dengan Dia. Kalaupun kita ini diciptakan untuk satu dengan Dia, ingat saudara, ketika kita hidup sendiri, maka kita tidak akan berfungsi. Kita tidak akan pernah berfungsi dengan baik. Kita tidak akan pernah mencapai tujuan yang sebenarnya. Setiap orang yang tidak memiliki kesatuan, yang hidupnya terpisah dengan Tuhan, tidak ada kesatuan dengan Tuhan, maka apapun yang dikerjakannya, sekalipun kelihatannya menghasilkan hal yang baik, tetapi sebetulnya dia tidak mencapai kepada tujuan yang Tuhan maksudkan. Tetapi jika kita bayangkan, mari kita hidup di dalam kesatuan dengan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Maka kita pun akan dibawanya, kita akan bekerja sama, kita akan mencapai banyak hal. Ya, kita saling melengkapi ya saudara ya, untuk melakukan mujizatnya. Firman Tuhan katakan dibutuhkan percaya, dibutuhkan orang yang percaya. Ketika manusia tidak percaya, maka tidak ada satu mujizat pun dilakukan. Seperti saat Yesus datang di Nazaret, tidak ada satu mujizat pun dikerjakan karena tidak ada orang yang percaya kepada Dia. Mujizat hanya bisa terjadi ketika kita percaya, saudara. Saudara, kita sebetulnya saling membutuhkan. Ya, pasti orang yang sudah saling menyatu, orang yang sudah hidup di dalam kesatuan, pasti selalu ada kerinduan. Kembali kita membaca tentang Daud, Mazmur 63 ayatnya yang kedua hingga yang ke-9, cukup panjang saudara ya. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku,
hatiku merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ketika kita melekat menjadi satu, apa yang terjadi saudara? Ayat 9 mengatakan, tangan kananmu menopang kita. Tangannya mengambil alih segala kelemahan, kesukaran, dan segala rasa sakit kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita melekat, menyatu dengan Dia. Itulah sebabnya saudara, jika kita rindu Tuhan campur tangan, Tuhan mengambil alih, jangan lupa bangunlah kesatuan dengan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang memang Tuhan izinkan. Masa-masa yang terjadi, situasi yang terjadi, seakan-akan situasi ini mengajak kita, mengingatkan kita, membuat kita mau tidak mau, kita harus melekat kepada Dia. Karena kepada siapa lagi kita akan meminta pertolongan jika tidak kepada Dia. Jangan buang waktu saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mari kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Yang ketiga saudara, untuk bisa mengalami yang mana Tuhan ambil alih hidup kita, yaitu kita harus mulai membangun kepercayaan. Kita harus mulai membangun kepercayaan. Ya, tanpa kita percaya dengan Dia, maka Tuhan pun belum dan tidak akan mengambil alih. Ya. Saudara, dalam Alkitab diceritakan tentang seorang perwira di mana hambanya itu sakit di rumah, pembantunya atau anak buahnya itu sakit di rumahnya, sedang terbaring sakit. Seorang perwira ini datang mencari Yesus, dan setelah berjumpa dengan Yesus, perwira ini segera menyampaikan maksudnya, hambaku sedang sakit di rumah, tolong sembuhkan. Yesus dengan segera menjawab, ayo mari kita ke rumahmu. Tetapi ternyata apa jawab Yesus? Kita lihat dalam Matius 8 ayat 7 hingga yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Luar biasa, langsung dapat jawaban. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10 perhatikan saudara. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, saya kagum sekali, saya tertarik dengan ayat yang ke-10 ini, karena di situ dituliskan setelah Yesus mendengar perkataan perwira ini, di situ dikatakan heranlah Yesus. Saudara, apa yang membuat Yesus terheran-heran, saudara? Karena Yesus melihat bahwa orang ini ternyata paham sekali arti dari menjalankan sebuah kepercayaan. Ya, dia berkata, katakan saja sesuatu, pasti akan terjadi persis seperti yang kau katakan, karena aku punya anak buah. Kalau aku bilang pergi, dia pasti pergi. Kalau aku bilang datang, dia pasti datang. Kalau aku bilang kerjakan ini, pasti dia akan mengerjakannya, karena dia anak buah dan aku punya kuasa. Karena dia, aku percaya, dia pasti akan menjalankan kepercayaan yang aku berikan kepada dia. Perwira ini paham betul arti dari yang namanya menjalankan sebuah kepercayaan, sehingga dia berhasil membangun rasa percaya yang besar terhadap Yesus. Ya. Sehingga dia katakan saja Yesus, pasti akan terjadi sesuatu. Betapa dia punya rasa percaya yang besar kepada Yesus, saudara. Nah, saudara, ini perlu kita miliki agar Tuhan benar-benar mengambil alih segala pergumulan, permasalahan, kesukaran kita,
seperti yang dilempar Wira ini. Pak, saudara, bagaimana kita akan mengalami keadaan yang baik, menang dalam keseharian di situasi pandemi seperti ini? Yang ada justru ketakutan, ketegangan, dan itu semua, saudara perlu tahu, itu semua bisa mengakibatkan tertekan atau stres. Orang-orang banyak yang sakit itu bukan karena penyakit yang datang, tetapi penyakit yang diundang. Kenapa? Ada banyak orang ketakutan, tegang yang luar biasa, mengakibatkan stres yang berat. Tapi saudara, kalau roh kita sehat, iman kita sehat, maka jasmani pun akan sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita belum berhasil membangun kepercayaan yang besar kepada Yesus, berarti kita sedang hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran karena gagal percaya kepada Yesus. Apa yang akan Yesus lakukan kalau kita belum berhasil bangun kepercayaan kepada Dia? Saudara, umumnya orang khawatir dan takut itu sangat wajar sekali. Saya pun juga khawatir, saya pun juga punya takut, saudara. Ya, itu adalah sesuatu yang biasa, respon alami dari manusia saat kita terancam, saat kita menghadapi sesuatu yang melampaui kekuatan kita, saat kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang di luar kendali kita, pasti secara manusiawi kita muncul rasa takut, kita muncul rasa khawatir. Ya, tetapi jangan sampai ketakutan itu mengikat kita. Sebetulnya takut itu ada baiknya juga, saudara. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena jika kita punya takut, berarti kita semakin waspada. Jika kita ada muncul rasa takut, berarti kita mulai memiliki persiapan. Takut akan hujan, maka persiapan. Takut akan ada kelaparan, maka mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Takut ada bencana, maka mulai waspada. Ya. Dan akhirnya kalau sudah waspada, sudah melakukan persiapan, kita pasti akan mencari pertolongan Tuhan. Itu yang saya katakan, ada kalanya takut itu ada baiknya juga, tetapi jangan sampai kita terikat dengan ketakutan. Karena orang yang terikat dengan ketakutan itu tanda bahwa dia adalah orang yang gagal untuk membangun rasa percayanya kepada Tuhan. Dan kegagalan membangun rasa percaya kepada Tuhan, berarti dia akan gagal juga mengalami mujizat Tuhan. Tuhan belum bisa ambil alih hidupnya ketika dia belum mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mari bangun rasa percaya, saudara. Memang secara hitung-hitungan bagaimana kita akan hidup dalam kondisi seperti ini. Sementara semua harga mulai tidak menentu, pekerjaan tidak menentu, banyak orang terkena PHK, kehilangan pekerjaan, penurunan penghasilan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita hidup? Mari kita belajar untuk membangun rasa percaya, karena yakinlah Tuhan ambil alih hidup kita, Tuhan berjalan depan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Itulah pesan Tuhan di bulan yang baru ini. Siaplah untuk memasuki bulan yang baru, bulan yang mungkin penuh dengan misteri, tetapi percayalah, jika kita dipenuhi firman Tuhan, maka firman itu yang akan menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan kita. Tidak ada hal yang akan bisa membuat kita terjatuh sampai tergeletak jika tangan Tuhan menopang kita. Mari saudara, persiapkan tubuh roh jiwa saudara, karena sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur saudara, dan kita satukan hati kita dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin untuk firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan telah menyatakan isi hati-Mu kepada kami untuk mengingatkan kami semua bahwa sesungguhnya bangsa Israel juga pernah mengalami hal yang serupa dengan kami yang kami alami hari ini, di mana mereka harus melanjutkan perjalanan karena tanah perjanjian sudah di depan mata. Tetapi pemimpin besar mereka itu Musa yang selama ini dipercayai harus Tuhan panggil, dan Tuhan ingin mengajar umatnya untuk bisa semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan ambil alih kepemimpinan Musa.
Hari ini Tuhan, kami tahu Engkau juga siap untuk melakukan perkara-perkara hebat. Engkau akan mengambil alih segala sesuatu yang selama ini kami pandang. Itulah penyebab kami bisa hidup, itulah penyebab kami bisa makan, itulah penyebab kami bisa bertahan. Tetapi hari-hari ini Tuhan ingin menyatakan suatu perkara yang tidak pernah kami alami sebelumnya, yaitu Tuhan berjalan di depan kami. Tuhan menuntun langkah kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini percayalah Roh Allah ada di tengah kita. Mari saudara, kita persiapkan tubuh roh jiwa dan kita siap untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami memandang saat ini kepada keagungan-Mu Bapa, karena kami yakin ketika Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau, kami menyatu bersama-Mu, pasti akan ada perkara-perkara hebat yang akan kami alami bersama Tuhan hingga mencapai kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi hidup kami. Kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi esok sepanjang bulan yang baru, tetapi kami mau tetap percaya berjalan bersama Kristus. Engkau yang mengambil alih hidup kami, Engkau menuntun langkah kami, Engkau tidak membiarkan dan meninggalkan kami. Mari saudara, angkatlah roti di tangan kananmu dan siaplah untuk menerima tubuh Kristus. Pada malam saat Yesus akan diserahkan, dia mengambil roti, dia memecah-mecahkan, mengucap syukur, dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, perbuatlah hal ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang terpecah ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Makanlah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara angkat cawan di tangan kananmu dan taruh tangan kiri di dada. Mulai saat ini nyatakan isi hatimu di depan Tuhan. Akui segala dosa, kesalahan, dan percayalah kasih Allah akan melawat setiap engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menjamahmu, Tuhan melakukan satu perkara yang ajaib dalam hidupmu. Tuhan menguatkan, memberikan kelegaan atasmu. Roh Allah bekerja saat ini. Haleluya, haleluya. Kemudian daripada itu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Kembali dia mengucap syukur dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah hal ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, di mana kita mengucap syukur atasnya merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Minumlah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak masing-masing pribadi dengan Tuhan. Naikkan syukur dan permohonanmu di hadapan Tuhan. Percayalah engkau tidak sendiri. Saat ini juga Roh Allah ada di dalam engkau. Tuhan ada bersamamu. Dia Allah Immanuel dan siap mendengarkan setiap doamu, isi hatimu. Tuhan mengetahui. Ya Bapa, hambamu berdoa untuk setiap umat Tuhan dalam segala ketakutan dan segala kekhawatiran yang mungkin dialami, dirasakan karena pemberitaan dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kami. Tapi pagi hari ini kami mau membangun kepercayaan kami yang besar di dalam Engkau. Engkau layak untuk diandalkan, Engkau layak dipercaya Bapa. Kami ingin membangun kesatuan di dalam Engkau Tuhan bersamamu. Kami membangun kedekatan Tuhan, lebih dekat lagi, karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Kami yakin kami akan melewati semua sampai kami mendapati apa yang Tuhan sediakan di depan kami. Perjanjian, tanah perjanjian, Kanaan itu kami siap untuk mendapatkannya Bapa. Mampukan umat-Mu dan hamba-Mu berdoa atas setiap umat-Mu dalam segala perkara, baik pekerjaan, perekonomian, rumah tangga, apapun juga, bahkan kesehatan. Tuhan benar-benar berperkara. Tuhan ambil alih segala penderitaan dan rasa sakit dan segala hal yang selama ini menjadi penghalang bagi kami. Tuhan berjalan bersama kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah menerima berkat Tuhan.
dan kita telah bersekutu bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Tibalah waktunya untuk kita memberikan korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Biarlah Kau yang menjadi kepala atas setiap kehidupan kami, menuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang indah dengan Engkau lewat perjamuan kudus yang telah kami lakukan. Kiranya kami lebih lagi melekat di dalam Engkau, kami satu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, dan tiba waktunya Bapa. Kami akan membawa korban syukur kami yang terbaik untuk Engkau. Mari ya Roh Kudus berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang akan memberikan yang terbaik untuk Engkau di tengah-tengah himpitan mereka, di tengah-tengah kesesakan mereka. Mereka mau belajar untuk memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami percaya Engkau yang memperhitungkan segala sesuatunya, dan Engkau akan membalas dengan hujan berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang saya memberi bersama kita katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita bawa pujian kita mau katakan sungai sukacita Tuhan. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikuti Tuhan dalam kebenaranmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ya. Sekali lagi kita penuh bersama dengan Tuhan. Amin. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita tutup di dalam doa syafaat dan menerima berkat Tuhan, kita mau bawa pujian kita. Kita percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan, memberi kemenangan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Kita mau membawa berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dan katakan kepada Dia, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. katakan lebih lagi kepada Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan Tuhan kami tetap percaya bahwa kesetiaan Tuhan memang tidak akan pernah berakhir. Kasih-Mu tidak akan pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kembali Tuhan kami naikkan permohonan kami, yaitu untuk keadaan bangsa kami Indonesia yang saat hari-hari ini Bapa sungguh menghadapi keadaan yang tidak mudah bagi para pemerintah yang saat ini harus
memikirkan nasib rakyat Indonesia yang sangat banyak ini dengan segala macam keluhan dan keadaan yang ada. Kami berdoa biarlah roh Tuhan tercurah, hikmat Tuhan yang akan menuntun mereka. Berikan Tuhan kekuatan atas mereka. Berdoa untuk segala keadaan tentang perkembangan virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Kami yakin dan percaya Tuhan juga bekerja. Engkau tidak pernah berhenti bekerja dan Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Engkau berikan kekuatan kepada para medis, berikan semangat, Engkau memperhitungkan, Engkau memberkati mereka. Ya Yesus, kami berdoa, hamba berdoa saat ini untuk seluruh umat Tuhan, khususnya yang saat ini boleh Tuhan persatukan di tempat ini. Engkau memberkati usaha mereka, Engkau memberkati pekerjaan keluarga, rumah tangga. Engkau memberkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki kerinduan kepada Tuhan. Mereka tidak kehilangan hubungan kedekatan dengan Tuhan. Justru dalam keadaan seperti ini, buat agar umat Tuhan semakin melekat dengan berbagai macam cara. Biarlah Engkau menggerakkan hati mereka, sehingga di dalam setiap rumah tangga selalu dibangun mezbah keluarga, selalu ada mezbah doa. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan hari-hari kami, hidup di dalam masa-masa yang baru bersama Tuhan, memasuki bulan yang baru, dan kami yakin Tuhan siap untuk ambil alih segala hal yang tidak sanggup lagi untuk kami kerjakan. Sudah dikasih Tuhan, bukalah kedua belah tanganmu di hadapan Dia, dan percayalah mata Tuhan tertuju kepada engkau, dan siap untuk mencurahkan segala yang terbaik, bahkan yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sediakan berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Dicurahkanlah berkat dari sorga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Memenuhi kehidupanmu terus bertambah-tambah, semakin hari semakin bertambah, mulai saat ini, malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati.